Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kasih, Om Swastiastu, salam kerukunan. Selamat berjumpa, selamat bergabung dalam mata pelatihan etika dan integritas kepemimpinan, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1. Secara normatif, mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menunjukkan kode etik dan nilai yang harus dijunjung tinggi dalam perannya sebagai pemimpin kolaboratif untuk kemudian menjadikannya sebagai budaya organisasi sesuai keputusan Kepala Lambat 49. Hasilnya, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan mampu mengaktualisasikan kode etik dan integritas yang harus dijunjung tinggi sebagai pemimpin kolaboratif. Kata kunci pemimpin kolaboratif: menciptakan budaya etika dan integritas yang baik dalam organisasi, serta menjadi role model di instansinya. Role model juga menjadi kata kunci. Indikatornya antara lain menganalisis situasi yang mengandung risiko, mengambil sikap dan keputusan yang tepat, menyusun kebijakan yang mendukung kapasitas, dan memberikan contoh penerapan kode etik dan integritas di instansinya. Materi pokok pelatihan hanya ada dua, sesuai Keplan, tantangan etika dan integritas kepemimpinan birokrasi Indonesia, dan penguatan kebijakan dan organisasi dalam penegakan etika dan integritas. Sebelum kita mulai, ground rules number 1, tertib pembelajaran. Semua peserta sudah standby di depan komputer masing-masing. Semua komputer sudah standby, combat ready. Tidak ada lagi masalah teknis, sinyal, dan lain-lain. Pakaian resmi bagian 1, mikrofon kondisi mute, semua menyimak. Ground rules number 2, jadwal pembelajaran sesuai jadwal, diskusi menyesuaikan. Adapun alokasi waktunya adalah 10.30 sampai 11.15 menyimak PowerPoint video, 11.15 diskusi tentang PowerPoint video yang kami tayangkan, 12.30 sampai 14 diskusi kelompok, pemecahan kasus, kelas dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok 1 dan 2 masing-masing 14 orang, kelompok 3 13 orang. Pembagian kelompok sesuai NDA, nomor dan hadir. Setelah diskusi kelompok, pukul 14 sampai 15, paparan kelompok masing-masing 10 menit. Tanya jawab per kelompok pemapar 10 menit. Moderator dari kelompok yang tidak paparan 15 sampai 15.30, closing remarks. Sebelum berlanjut, saya ingin mengucapkan selamat datang, selamat bergabung Bapak Ibu sekalian dalam komunitas PKN 1 Republik Indonesia. Keberadaan Bapak Ibu di sini menunjukkan etika dan integritas kepemimpinan yang sudah Bapak Ibu miliki. Kami tentu tidak akan menambah atau memperbarui etika dan integritas yang sudah Bapak Ibu miliki. Mungkin hanya mengingatkan, just to remind you. Mungkin kita mendiskusikan beberapa isu yang terjadi supaya nggak terjadi pada kita. Then please be here 100%. Situasi memaksa kita untuk berimprovisasi. Kita tidak bisa bertemu muka secara fisik di Pejombongan. Doa kami semoga sehat, selamat, semangat dari awal hingga akhir. Biasanya di kelas ada yel-yel, dan yang biasanya disepakati sesuai dengan mata pelatihan ini adalah etika junjung tinggi, integritas sudah pasti. Tapi karena kita berada di virtual, ya dibaca saja yel-yel ini. Tidak perlu mematikan cahaya orang lain hanya untuk membuat dirimu bercahaya. Pribadi yang baik akan selalu bercahaya dimanapun berada. Karena etika dan integritas sudah menjadi karakter dan darah daging kehidupan sehari-hari. Gitu kira-kira. Bertabur bintang langit tinggi, jangan hati putus berharap. Kalau etika dijunjung tinggi, insya Allah selamat dunia akhirat. 1 pantun. Tanam pinang berjajar 2, tumbuh subur di sungai berantas. Pantaslah jadi JPT Madya, tinggi etika lagi berintegritas. Itu dia mengapa Anda ada di sini. Pergi merantau ke ujung batas, sanak saudara aku tinggalkan. Kalau sudah berintegritas, kelakuan lama aku tinggalkan. Tentu yang kurang bagus, tapi semua udah bagus-bagus sih. Sebelum lanjut juga, kenalan dulu, nama
Nama saya Mahdum Priyatno, Widya Suara Alih Utamalan. Itu nomor handphone saya, nomor email address. Just in case Bapak Ibu memerlukan email address untuk penyerahan tugas, untuk konsultasi, barangkali ada yang menjadi coach saya, karena saya menjadi coach Anda. Ini alamat rumah. Twitter, Facebook, menikah dengan 2 anak. Lahir di Purbalingga, Agustus 1961. Pendidikan, saya menyelesaikan sarjana di Yogyakarta, Gadjah Mada, Visipol Ilmu Pemerintahan. Magister di Manchester University, Development Administration and Management tahun 91. Doktor Administrasi Publik UI Jakarta 2013. Selain pendidikan, dia juga menjadi dosen luar biasa di Politeknik ST IRAN Jakarta di program Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan. Saya mengabdi di LAN sejak tahun 1986. Kemudian berkarir menjadi Kepusdiklat Binas Bidang Kepemimpinan, sebelum sekarang menjadi Pusbangkom, Pimnas, dan Manjiran ASN, penyelenggara PKN 1 ini. Deputi Kebijakan dan Pelayanan LAN 2011, Ketua ST LAN Jakarta 2014, dan Widya Suara Ahli Utama 2019. Sebagaimana Keplan tadi, keputusan Kepala agenda kita hanya ada 2, yaitu tantangan etika dan integritas kepemimpinan birokrasi di Indonesia, dan penguatan kebijakan dan organisasi dalam penegakan etika dan integritas. Apa yang menjadi tantangan etika dan integritas? Mengapa korupsi masih banyak? Kita akan coba diskusikan. Dan kebijakan sudah banyak kita keluarkan, organisasi penegakan hukum sudah kita banyak miliki, tetapi mengapa masih ada korupsi? Memasuki agenda pertama, ada 4 sub-agenda. Ya, secara konseptual kita juga harus pahami etika dan integritas, kebijakan yang sudah dibuat, realita yang terjadi, dan tantangan yang dihadapi. Mari coba kita lihat satu. Etika adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku atau perbuatan manusia yang dilihat dari sisi baik dan buruk. Wijaya Puro Darminto, pasti ini kamus. Baik dan buruk. Mungkin Anda akan bertanya, baik dan buruk itu relatif. Betul. Tetapi sebenarnya ada baik dan buruk yang universal. Kalau etika bicara mengenai baik buruk, benar salah itu ada di ranah hukum. Sehingga etika memiliki banyak sekali aplikasinya. Etika filosofis, teologis, sosial, profesi, pergaulan, dan lain-lain. Kita mungkin akan bicara mengenai etika profesi, karena kita sebagai pegawai negeri. Yaitu seperangkat aturan yang mengatur perilaku pegawai agar sesuai kode etik yang ditetapkan, etika profesi. Kita akan coba lihat sedikit mengenai kode etik PNS. Perilaku terpuji pegawai karena memenuhi standar yang diatur dalam kode etik. Etika birokrasi, yaitu tingkat kepatuhan pegawai dalam mentaati aturan. Pertanyaan mendasar adalah, apakah integritas itu? Seolah-olah dengan pertanyaan ini akan terjawab definisi tentang integritas, dan dengan itu kita menjadi memiliki integritas. Semua orang menjawaban, dan dengan jawaban itu ia ingin menjadi orang yang berintegritas. Sayangnya jawaban atas pertanyaan ini tidak sesederhana menjawab definisi atau sesimpel ada dalam definisi. Elaborasi diperlukan sehingga penanya dapat membuat definisinya sendiri akan integritas, karena ini tentang diri sendiri, bukan tentang siapa-siapa, bukan tentang orang lain. Keselarasan pikiran, perkataan, perbuatan dengan nilai hukum, norma, aturan yang berlaku. Kemampuan untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip moral secara konsisten dalam berbagai situasi. Kepengikutan dan ketundukan kepada prinsip-prinsip moral dan etis, keutuhan karakter moral dan kejujuran. Ini selintas secara etimologis tentang konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, ada
rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan dan atau keputusan berisiko yang menyertainya. Permenpan 817. Nanti kita akan banyak mengacu pada Permenpan ini. Nah, dalam Permenpan memang, saudara-saudara sekalian, ada 5 level kompetensi. Ya, 1 sampai 4, 1 sampai 3 itu untuk PKP dan PKA. Sesuai norma etika organisasi, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai norma dan etika organisasi, memastikan menanamkan keyakinan bersama. 1 sampai 3 PKP dan PKA, pelatihan kepemimpinan pengawas dan pelatihan kepemimpinan administrator. Yang keempat, mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan bernilai norma dan etika organisasi adalah kompetensi PKN 2. Bapak Ibu sebagai peserta PKN 1, yang kelima, yang paling tinggi, kompetensi level 5, mampu menjadi role model dalam penerapan standar keadilan dan etika di tingkat nasional. Jadi kalau sudah menjadi CPT Madya itu memang seperti di akuarium, Bapak Ibu ada di sorotan semua media massa, sehingga semua perilaku, tutur kata, mungkin cara berpakaian juga harus diperhatikan. Adapun kode etik adalah rumusan eksplisit tentang kaidah-kaidah atau norma yang harus ditaati secara sukarela oleh para pegawai di dalam organisasi publik. Hasil kesepakatan dari suatu komunitas dalam rangka dimaksudkan untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi. Antara kode etik dan kode perilaku sometimes used interchangeably. Kadang-kadang juga disebut sebagai pernyataan nilai, berperan seperti konstitusi dengan prinsip-prinsip umum untuk memandu perilaku, menguraikan serangkaian prinsip yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Kode perilaku merupakan pedoman yang menjabarkan kode etik dalam konteks tertentu. Kode perilaku menjabarkan perilaku spesifik yang diharuskan atau dilarang dilakukan oleh pegawai. Kode etik dan kode perilaku ASN sudah dimuat dalam pasal 5 ayat 2. Jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Cermat, sopan, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan, sesuai dengan perintah atasan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan, memegang teguh nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Apa ciri-ciri ASN yang berintegritas? Secara universal, integritas memang satunya kata dan perbuatan. Oleh karena itu juga seseorang yang berintegritas, ya satu yang kata perbuatan, bukan seorang yang kata-katanya tidak dapat dipegang. Bukan manusia dengan banyak wajah dan penampilan yang disesuaikan dengan motif dan kepentingan pribadinya. Integritas menjadi karakter kunci bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang mempunyai integritas akan mendapatkan trust dari pegawainya. Pemimpin yang berintegritas dipercayai karena apa yang menjadi ucapannya juga menjadi tindakannya. Sering sekali kita tergoda ketika banyak orang menuju ke tempat tertentu, tapi sebenarnya kita tahu apa yang mereka tuju itu salah, keliru, tidak sesuai norma. Kita berjalan sendirian. Ini juga suatu keputusan yang berat. Kita akan dicemooh orang, kita akan dianggap sok suci, sok pintar, sok benar, dan lain-lain. Keteguhan dalam mengikuti suara hati, kesadaran dalam menjaga jalan lurus, tidak tergoda dalam bentuk apapun. Integritas tidak muncul tiba-tiba, sifatnya evolutif. Sejak kecil, karakter terbentuk oleh kebiasaan sejak kecil, sikap, pola pikir, perilaku, kepribadian, personality. Memasuki sub tema yang kedua, kebijakan yang sudah dibuat. Bagi sekalian, bicara mengenai integritas, sebenarnya sejak tahun 98 juga sudah ada TAP MPR nomor 1198 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang nomor 28 tentang 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang selanjutnya digunakan dalam Undang-Undang 20 2001
dan Undang-Undang 30 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 10 2015 tentang PP Perpu 1 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang 30 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi undang-undang. Yang terbaru Undang-Undang 19 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain dan seterusnya sama dengan nomor 11 Permenpan RB 3817 tentang kompetensi jabatan ASN. Semuanya adalah untuk menegakkan integritas sebenarnya. Artinya kita nggak kurang-kurang lah kebijakan yang sudah kita keluarkan. Kemudian ASN sebagai profesi berdasarkan pada nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas, profesionalitas jabatan, sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang 514 tentang aparatur sipil negara. Nah, ini dasar ASN banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Ada memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan UUD 45 dan seterusnya, sampai yang terakhir meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier. Pasal 4 kita sudah ada nilai dasar, sudah ada kode etik, sudah ada lembaga, sudah ada semua sistem, ada KPK, Ombudsman, Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Negara. Mengapa korupsi masih terjadi? Ini bahan diskusi yang menarik. Kita bicara mengenai integritas. Yang kita bahas adalah antara lain mengapa orang tidak berintegritas. Korupsi terjadi. Ada 21 kepala daerah, DPR, DPRD, hakim, eselon 1, eselon 2, eselon 3, advokat, dan lainnya. Peningkatan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tahun 19 turun drastis menjadi hanya 271 kata ICW. Tahun 2017 dari 576 perkara, 2018 544 kasus, 2019 271. Walaupun turun, tetapi masih terjadi korupsi. Ini yang menjadi bahan diskusi menarik. Realitanya memang indeks persepsi korupsi masih rendah. Kita tali tiga uang dengan Filipina, Thailand, Vietnam, Singapura memang tidak bisa menjadi perbandingan karena terlalu bersih, negara kecil. Tantangan yang dihadapi, kita masih berada di agenda pertama, sub agenda keempat. Tantangan yang dihadapi, mental block, organizational defensive routine, konflik kepentingan, dilema etik, dan gratifikasi. Dengan mental barrier, hambatan adalah seorang penyelenggara negara yang tidak mampu dan tidak mau keluar dari zona nyaman dan merasa senang pada zona nyamannya. I am my position. Saya takut nggak cukup, takut nggak dikenal. The enemy is out there. Berpikir bahwa musuh itu di luar sana. Supaya tidak korupsi, saya bersembunyi, biarkan orang lain yang ditangkap. Kalau orang yang ketangkap itu katanya sedang sial, sedang apes, gitu kan? Saya sedang menikmati perjuangan yang selama ini saya perjuangkan berdarah-darah susah payah. Boleh dong saya menikmati sedikit kelebihan, misalnya begitu. Ini mental barrier, mental block yang menghinggapi banyak orang. Orang lain silakan berubah, saya tidak mau, saya sudah nyaman ada di sini. Organizational defensive routine. Kalau teman kita ada yang mungkin kurang berperilaku baik, menyalahi kode etik, kita bukannya mengingatkan, tapi melindungi. Dia kan teman kita, ya. Kita orang Jawa, misalnya nih kalau orang Jawa, tepos liru awu pekebo.
Janganlah dibuat malu. Kalau kita yang begitu bagaimana? Dia kawan kita bantu. Whistleblowing system belum efektif. Saling memahami. Ini oleh Drucker disebut sebagai organizational defensive routine. Yang ketiga, konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang paling besar adalah konflik kepentingan keluarga. Keluarga ini disinyalir sebagai faktor yang paling besar dalam kita melanggar kode etik. Kedua, teman, kolega, mitra sekutu. Bisa jadi karena ingin seperti teman sehingga kita berperilaku kurang etis. Misalnya ini yang contohnya. Atau lingkungan sosial. Lingkungan di mana kita tinggal memiliki kebiasaan yang vulgar, kita tidak bisa menahan diri sehingga terbawa arus, misalnya gitu. Atau lingkungan kerja, teman sekerja kita handphonenya paling baru, masa kita nggak bisa, kita malu dan lain-lain. Lingkungan profesi, bisa jadi Anda sebagai profesi tertentu memiliki kebiasaan yang luar biasa sehingga mau tidak mau membuat kita menjadi mengikuti gaya hidupnya. Dilema etik. Diskresi administrasi. Sebagai pimpinan, sering sekali kita memiliki diskresi untuk membuat terobosan pengumuman keputusan. Mungkin bisa jadi kita tidak berniat berbuat salah, tetapi dari diskresi itu ternyata kita melanggar. Mungkin banyak sekalian kejadian yang membuat orang harus berurusan dengan pihak berwajib hanya karena dia salah membuat keputusan, salah tanda tangan, salah membuat kebijakan, atau KKN, karena dia ponaan, karena dia kolega, perlu diselamatkan. Kerahasiaan administrasi, bisa jadi apa yang kita harus pegang teguh sebagai suatu kerahasiaan administrasi bernilai komoditas tinggi. Yang kita sudah disumpah, kita akan memegang teguh rahasia jabatan rahasia negara, misalnya gitu. Tapi kita tahu bahwa itu adalah memiliki nilai ekonomis, kita tergoda. Sangat dilematik. Ketika kita digoda betul, dan yang menggoda tahu persis bahwa ini adalah sisi paling lemah, misalnya gitu. Kebocoran informasi. Pimpinan tidak bisa mengatakan saya tidak tahu ada informasi yang bocor. Harus ada tanggung jawaban. Akuntabilitas publik. Kita harus akuntabel. Sekarang ini sebagai jabatan media, Bapak Ibu, saya katakan tadi seperti di akuarium, disorot oleh semua pihak, semua publik, semua mata. Dengan media sosial kita tidak bisa lagi bersembunyi. Maka kita harus etis dan berintegritas. Dilema kebijakan. Mungkin pimpinan Bapak Ibu bukan pejabat karier, mungkin mereka adalah pejabat politis yang harus membuat kebijakan seperti yang mereka mau, tetapi secara administratif tidak sesuai. Bapak berada posisi dilema. Nah, di sini kita diskusi yang menarik. Apakah harus mengikuti maunya pimpinan, ataukah harus memegang prinsip dengan risiko apapun, dan seterusnya. Gratifikasi, Bapak sekalian, ini yang tidak terasa, halus sekali cara kita digerus etika dan integritasnya. Kalau pemberian uang mungkin secara fisik bisa kita tolak, pemberian barang. Tapi diskon, Bapak beli mobil Pajero, diskon 50%, misalnya gitu. Atau komisi, atau pinjaman tanpa bunga. Tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis. Sepertinya biasa, tapi itulah bentuk gratifikasi yang paling halus, yang paling mengkhawatirkan tergerus erosi etika dan integritasnya dari sini. Tantangan dan hambatan. Tantangan terbesar adalah self-esteem. Tantangan dan hambatan dalam menegakkan etika dan integritas. Self-esteem. Saya ingin menunjukkan siapa saya loh. Saya nggak peduli. Saya harus tampil beda, tampil prima, tampil lain daripada yang lain.
Sebagaimana dilema tadi, maka keluarga, teman, lingkungan juga menjadi tantangan. Kalau kita tidak mengikuti gaya hidup, mungkin di keluarga kita menjadi seperti orang aneh, atau teman kita mengucilkan kita, lingkungan kita mengucilkan kita karena kita tidak mengikut gaya hidup mereka. Gaya hidup atau gangguan lingkungan, tingkat keimanan, religiusitas. Kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita nggak benar. Tapi kalau kita nggak ikut, nah kita dikucilkan, kita dianggap barang aneh. Godaan, lawan jenis, kesuksesan, kemasyhuran, popularitas, atau ancaman. Posisi Anda akan aman atau akan disunami. Sudah nyaman di sini. Saya ingin masyhur, ingin tenar, atau hobi. Saya hobi mobil antik, maka bangun pagi-pagi di depan rumah sudah ada mobil antik. Saya mengambil keputusan yang kirim mobil antik yang mau impor daging, misalnya. Hambatan ada gium. Dia juga begitulah, tahu sama tahulah, nggak ada yang bersih di sini. Loh, kalau suatu begitu ngapain di situ, misalnya kan gitu. Godaan, gangguan, ancaman, tantangan, hambatan untuk berhentikan harta, tahta, nama baik, dilema. Saya nggak akan mengatakan wanita, nanti disebut gender bias. Tantangan dan hambatan paling besar buat sekalian, kalau orang sudah etis, sudah berintegritas, mengapa masih korupsi juga? Sudah disumpah, sudah ada kitab suci di atas kepalanya, di tangannya, mengapa masuk penjara? Maka kesimpulannya adalah memang korupsi dan penjara itu pilihan. Kita sudah tidak lagi dengan teori apapun, dengan pendekatan apapun, memahami pola pikir orang-orang itu. Sudah jelas-jelas tinggi pangkatnya, besar gajinya, banyak tunjangannya, masih juga tergoda. Itu pilihan Anda. Take it or leave it. And you take it. Dan penjara tempatmu kembali. Resiko. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kita masuk ke bagian yang kedua sekarang. Penguatan kebijakan dan organisasi dalam penegakan etika dan integritas. Kebijakan dan organisasi yang ada, ini subtemanya, subbagiannya, permasalahan dan strategi mengatasi. Bapak sekalian, sebagaimana sudah saya katakan tadi, ada kebijakan yang sudah kita buat dari mulai TAP MPR 1198 tentang penyelenggaraan yang bebas KKN, Undang 1919 yang sudah saya elaborasi sedikit di depan, dan Permenpan sampai dengan Permenpan 3817 tentang kompetensi jabatan ASN. Secara kelembagaan kita sudah punya kejaksaan, kita sudah punya kepolisian, sudah punya KPK. Di luar itu ada ICW, Indonesian Corruption Watch, dan lain-lain. Maka mungkin menarik untuk diskusikan, apakah perlu dibuat National Integrity Institution, nah gitu, atau Badan Integritas Nasional. Di tempat lain ada, khusus mengenai integritas. Ya, tidak secara spesifik membahas mengenai korupsi dan lain-lain, tapi mengenai integritas. Dan mari kita diskusi. Tidak berintegritas karena melanggar hukum, norma, etika, moral, nilai. Nanti kalau kita diskusi kelompok, dari kasus yang Bapak Ibu angkat, mana yang dilanggar oleh orang yang melanggar hukum? Misalnya gitu, kalau ada kasus mengenai itu. Apakah hukumnya dilanggar, normanya, etikanya, moralnya? Hukum yang dilanggar hukum apa? Norma yang dilanggar mana? Etikanya siapa? Etikanya mana? Moralnya apa? Dan nilai yang mana? Kebijakan dan organisasi pemberantasan korupsi tidak menjamin tidak ada korupsi. Apakah benar korupsi sudah menjadi budaya? Ini sangat mengkhawatirkan. Kita ingin mengatakan sepertinya iya, karena sudah menjadi cipta rasa karsa seluruh manusia Indonesia. Mereka sangat mengerikan.
Ya, budaya kan hasil budidaya seorang pada suatu masa, suatu periode. Nah, kalau setiap periode ada budidaya seperti itu, budidaya korupsi, miris kita. Bagaimana strategi mengatasi masalah? Ada beberapa pendekatan, ibu bapak sekalian, rule-based approach, penegakan integritas berbasis aturan, penegakan integritas berbasis nilai, value-based approach, dan Indonesian style. Saya mengatakan sebagai Indonesian style karena sangat Indonesia itu. Apa yang dimaksud dengan penegakan integritas berbasis rule-based approach menekankan pentingnya kontrol eksternal terhadap perilaku pegawai. Penekanan pada aturan dan prosedur formal dan rinci sebagai cara untuk mengurangi pelanggaran integritas dan mencegah korupsi, menghindari perilaku tidak etis. Penegakan integritas berbasis nilai fokus pada bimbingan dan kontrol internal. Kontrol yang dilakukan oleh pegawai pada diri mereka sendiri. Tujuannya untuk merangsang pemahaman dan penerapan nilai harian untuk meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan yang etis, mendorong perilaku etis. Indonesian style approach, transformasi nilai ajaran agama, aktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila, meluluskan tata nilai masyarakat, menegakkan supremasi hukum, kurikulum pendidikan berbasis karakter. Bapak sekalian, sebelum kita menuju pada bagian akhir, saya ingin Bapak Ibu membuat Declaration of Excellence, visi kontrak pribadi. Ada kata-kata penuh makna di 3 tampilan ini, mulai jujur, peduli, tanggung jawab, otentik, dan lain-lain sampai ramah. Ya, yang ingin saya Bapak Ibu lakukan, adalah membuat seperti ini. Contoh, saya Juminten adalah wanita yang mandiri, jujur, dan penuh kasih sayang. Pilih 3 kata saja, misalnya begitu ya. Atau kalau Anda laki-laki, saya Sumanto adalah laki-laki yang berani, tegar, dan bertanggung jawab. Misalnya gitu. Tulis kota Anda, tanggal berapa besok? Sudah Mei, maaf. 2020. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan sampai berkarat. Kalau ada saya yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Indahnya cincin berlian, ambilkan 1 untuk kekasih. Atas perhatian Bapak-Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Bapak-Ibu sekalian, mohon maaf, terpaksa harus ada penugasan yang diberikan untuk saya nilai. Intinya 2 saja tugasnya. Apa penyebab korupsi dan bagaimana mengatasinya? Yang kedua, bagaimana mewujudkan integritas pemimpin birokrasi level 5 sebagaimana Permen PAN 3817. Dan yang ketiga, buatlah Declaration of Excellence saudara sesuai contoh tadi, Juminten sama Sumanto. Silakan dikerjakan sampai maksimal Sabtu pukul 16, upload di LMS, Learning Management Systems. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.